kita nggak ada yang jadi gimana-gimana atas kejadian ini, semua dalam keadaan baik-baik. Oh, baunya kucing. Oh, yang nggak boleh tadi mana? Aman. Pak Haji tanya Pak Haji. Belum, suara siapa belum? Andre Taulani akhirnya buka suara soal perceraian dengan Erin Taulani. Jika pengacaranya bilang baru setahun cekcok, hal ini kemudian dijelaskan mantan bintang OVJ ini. Andre Taulani menerangkan sudah 10 tahun cekcok dengan sang istri. Penyebabnya, ia hanya menyebut perbedaan prinsip. Andre Taulani menerangkan, butuh waktu lama baginya untuk mengambil keputusan ini. Setidaknya, sudah beberapa tahun terakhir sahabat Sule ini berpikir matang. Andre Taulani juga merasakan kesedihan, tapi baginya, inilah hidup yang harus dihadapi. Andre Taulani dan Erin menikah pada 2005. Selama membina rumah tangga, pasangan ini tak pernah diterpa gosip miring, walaupun pada akhirnya terungkap, pasangan yang menikah hampir 20 tahun ini, sudah mengalami gonjang-ganjing rumah tangga sejak 10 tahun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman media, wartawan dan semuanya. Hari ini kita ingin memberikan penjelasan, keterangan atas berita yang beredar mengenai saya. Tapi sebelum saya memulai, mungkin bisa dibuka dulu oleh kuasa hukum saya, Mas Piu. Ya, selamat siang rekan-rekan media semuanya. Seperti yang disampaikan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, memang hari ini kita sengaja memberikan waktu bagi rekan-rekan semuanya untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas dan langsung dari kami sebagai tim kuasa hukum, juga langsung dari prinsipal kami, Pak Andre Taulani, agar berita-beritanya tidak simpang siur, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa memang betul telah diajukan permohonan cerai talak yang dimohonkan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, di bulan April. Hari ini memang seperti yang sama-sama kita ketahui, persidangan sudah masuk ke dalam proses saksi, yang mana kesaksian hari ini dari pihak Andre Taulani. Kira-kira itu informasi awal yang dapat kami sampaikan. Kami serahkan kepada rekan-rekan media jika ada ingin pertanyaan. Bang Andre, aku memang buat keputusan. Dulu. Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Setiap ada ada wawancara juga di sana. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Nanti bisa dijelasin ya sih, yang di Instagram itu gambar-gambar itu kan banyak yang berspekulasi bahwa ini gara-gara ini. Oh, gambar-gambar apa ya? Yang ada di Instagram. Hah? Yang ada di bulan Maret. Ada wanita, ada ularnya. Wah, itu saya repost itu. Kalau teman-teman tahu itu gambar itu bagus ya, gambarnya bagus banget. Kalau ada almarhum Patino Sidin pasti dinilainya itu gambar bagus. Jadi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan itu seperti ini. Berarti ada kaitannya
Nggak ada itu cuma gambar. Menurut saya gambar keren, gambar inspiratif aja. Ada tadi bilang kehidupan seperti ini. Seperti apa sih yang menurut Seperti itu. Ya, kita kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupannya, seperti itulah. Apa makan ditusuk dari belakang gitu Pak Haji? Hah? Ditusuk dari belakang gitu kan ada yang Nggak pisau gitu Pak Haji. Nggak ada. Mas kayak topengnya tadi. Nggak ada. Tapi kan Bang Haji dengan membuat postingan seperti itu orang akan berspekulasi negatif terhadap Erin gitu. Oh enggak, itu kan orang-orang berspekulasi begitu, orang-orang yang berpikiran negatif. Kan pada faktanya enggak gitu. Jadi kita tadi bilang udah pertimbangannya sudah cukup matang. Matang. Artinya sejak kapan sih sudah Sejak- bertahun-tahun atau seperti apa? Sejak Jakarta udah tahu. Sejak sebenarnya pertimbangan udah cukup lama. Tadi saya udah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga. Tapi memang ya saatnya ya sekarang ini. Apa benar katanya gara-gara untuk nunggu anak gede dulu baru akhirnya mau. Enggak juga. Enggak juga. Tapi memang kami kan berusaha untuk namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, ya itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Anak-anak sendiri gimana Pak Haji? Gimana komentar anak-anak Pak Haji? Anak-anak bagaimana Haji? Anak-anak sih so far sih baik-baik aja ya, nggak ada gimana-gimana. Memberikan pengertiannya Pak Haji. Nah, Konsumtif, terlalu konsumtif. enggak. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling menyalahkan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan. Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama dan kompak. Jadi saya harap sih berita-berita tetap dalam konteks yang positif, karena memang pada faktanya saya sama Erin pun juga masih baik saja. Jadi setelah anak bagaimana Pak? Alhamdulillah masih tinggal bareng. Mungkin anak-anak udah bisa Responnya seperti apa? Belum, kalau itu sih itu persoalan nanti ya, karena itu yang sekarang fokusnya di prosesnya. Pak Haji mungkin udah bisa rumah berapa lama? Pak Haji? Apa? Masih satu rumah atau gimana? Apanya? Anak-anak sudah ngerti ya, anak-anak kan udah gede, udah tahu juga. Ketika kami menjalani proses ini kan mereka juga. Bang Haji, Kemana anak-anak Haji? Anak-anak mah nggak kemana-mana, tetap di rumah. Haji, Nggak main. Nah, kayaknya sih kita belum sampai ke arah sana, tapi kayaknya sih kalau kita tuh udah sepakat bahwa itu nggak menjadikan penghalang buat anak-anak. Karena anak kan ya orang tuanya tetap saya sama Pak Erin bisa kemana. yang akan keluar nanti siapa? Nggak ada yang keluar. Artinya akan tinggal bareng nantinya setelah Ya, itu nantilah. Pak Haji mau bisa rumah sejak kapan Pak Haji? Bisa rumah mungkin. Pisah rumah sih enggak, cuman kita pisah kamar aja. Itu dari sejak kapan mungkin Pak Haji? Kalau itu belum. Bagaimana ekonominya seperti apa mungkin Pak Haji? Belum sana. Kalau Ya belum sana. Pak Haji, rumor perpisahan itu sejak tahun 2019 Pak Haji? Oh enggak. Itu rumor-rumor yang enggak benar. Kalau untuk pisah kamar sendiri sudah sejak kapan Pak Haji mungkin? Sejak kamar saya itu lagi direnovasi. Jadi mungkin mulai di Ya pokoknya sih semenjak ya udah hampir setahun lebih lah, tahunan lebih. Pak Haji artinya udah bisa bercanda, udah seikhlas itu kah soal rumah tangga ini Pak Haji? Ikhlas lah, insya Allah ikhlas semuanya. Karena kan ini juga keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek, ini untuk kebaikan semua sih. Ya, kebaikan kami berdua saya sama Erin dan juga untuk anak-anak lah. Kemarin juga masih sempat liburan bareng Pak Haji, berarti Kemarin masih sempat liburan bareng. Kebetulan kemarin itu anak saya Ardio memang mau rencana sekolah di luar negeri. Jadi saya ikut untuk melihat kondisi sekolahnya di sana, kemudian tempat tinggal yang dia di sana. Jadi saya berangkat bareng lah.
kamera anak. Tujuan memang untuk mengantar anak. Tapi sudah tidak ada postingan di IG-nya Mbak Er. Maksudnya? Foto Bang Andre tidak ada. Wah, saya nggak tahu deh. Dia foto satu dia. Ah, kamu kepo deh. Enggak ada urusan di situ. Mungkin bisa dijelasin sedikit Pak Haji, maksudnya kenapa akhirnya keputusan ini diambil itu? Ya, tadi kan udah saya jelasin. Ini kan udah lama, jadi kita udah sama-sama saling membahas. Ya cuma mungkin memang timingnya sekarang ya. Bismillah. Bang Haji Gimana perceraian gitu itu Pak kan Haji? Hmm? Sedih kah atau udah? Ya namanya perceraian mana ada sih yang nggak sedih. Sedih tetap sedih. Tapi kan ini semua harus dilewatin, harus dijalani untuk kebaikan. Bang Haji perceraian itu kan terdiri dari biasanya ada anak tante wanita dan mungkin apakah ada KDRT atau karena ada apa? Alhamdulillah tiga-tiganya tidak ada. Alhamdulillah tiga-tiganya tidak ada. Ini karena prinsip aja Pak Haji. Ya lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita berbeda pendapat lah. Kabarnya sih Ini kan dicek masih itu tinggal benar Pak serumah Haji. tapi lagi di tengah proses cerai, merasa canggung nggak sih Pak Bang Haji di rumah Dapi Daiman tapi masih papasan tiap hari gitu ya? Enggak sih, kebetulan kan saya memang selalu berangkatnya pagi ya syuting, terus pulangnya juga late malam gitu ya. Jadi ya jarang ketemu juga di rumah gitu. Saya pulang terus istirahat, tidur. Paling saya kalau misalnya ketemu anak-anak ketika pas weekend aja. Karena anak-anak juga sekolah kan, anak-anak juga berangkatnya pagi, pulangnya sore. Jadi quality time-nya tuh paling di weekend. Haji. Soal tentang sering berantem itu waktu itu pernah sempat bilang di YouTube-nya Maya sering berantem. Namanya rumah tangga mah semua orang pasti ngalamin ya berantem. Ya berantem berbeda pendapat dan hasil itu suatu hal yang wajar. Haji tapi masih ini masih melayani untuk sarapan kah, dan kopi kah seperti itu? Enggak sih, karena memang sayanya berangkatnya udah lebih pagi gitu. Terus biasanya kalau pagi saya memang nggak sarapan, karena kan saya lagi program diet. Gitu. Bang Haji tadi kan bilang perbedaan prinsip ya, artinya sejak kapan perbedaan prinsip itu terjadi Bang? Sudah lama. 2 tahun ada 10 tahun Lebih. Dari zaman OPJ ya? Ya bisa jadi. Nah, orang OPJ nih tahu nih. Berarti artinya Gitu ya. sebelum itu sudah ada obrolan untuk memperbaiki Pak? Pasti semua nggak mungkin lah kalau saya tiba-tiba mengajukan gugatan kalau sebelum-sebelumnya tidak ada perbaikan. soalnya apa aja sih Pak Haji? Ya berusaha memahami keinginan pasangan apa, ya berusaha untuk mengalah gitu kan supaya pasangan senang gitu kan. Ya semua kan kita upaya baik kita lakukan. Pak Haji, kesibukan Pak Haji yang padat itu apa jadi alasan juga Pak Haji? Enggak. Justru saya harus sibuk. Kalau saya nggak sibuk nanti saya malah dimarahin. Ngapain lu di rumah aja nggak sibuk? Kan Pak Haji 10 tahun bertahan. Pak Haji 10 tahun bertahan di antara gimana Pak Haji? ya nggak gimana-gimana, santai aja. Terus berupaya gitu. Tetap berupaya. Dari 10 tahun itu akhirnya ada momen kan oke saya mau pisah itu ada di momen kapan sih? Beberapa tahun terakhir lah. Pemicunya gitu mungkin apa? Saya selalu baik kok sama keluarganya, sama ibunya, sama adik-adiknya juga selalu berhubungan baik. Sampai saat ini pun tetap berhubungan baik. Kita nggak ada yang jadi gimana-gimana atas kejadian ini, semua dalam keadaan baik-baik. Oke. Ya wartawan ya, ya udah ya. Suara siapa sih itu? Reaksi teman-teman gimana tanggapannya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah banyak pihak yang mensupport, yang mendukung untuk keputusan terbaik gitu. Karena kan ini udah ranahnya lebih ke pribadi ya. Jadi mungkin dapur persoalan ini juga tentu saya yang lebih tahu dengan Kak Erin. Jadi teman-teman sifatnya hanya mensupport saja. Mungkin jadi gabung sama dia juga nggak Kak Haji? Kalau mengganggu pekerjaan ya sedikit banyak ya pasti. Tapi kan saya tetap harus berusaha profesional. Karena kan biar gimana pun juga saya tugasnya menghibur masyarakat ya tetap harus saya lakukan. Iya, anak-anak sendiri nyoba untuk Tinggi banget. Oh naik sih orang tinggi. Kaget sih. Anak-anak sih apa ya, anak-anak tuh
asik-asik sih anak-anak saya semua ya. Anak-anak saya karena juga mungkin udah dewasa, jadi sudah memahami dan mereka semua support untuk kebaikan kita semua. Cukup terpukul sih anak-anak ketika memberitahu. Saya cek sih nggak ada yang kepukul di sini, nggak ada yang, alhamdulillah sehat-sehat semua. Secara psikologis mungkin. Enggak, insya Allah enggak. Anak-anak saya insya Allah anak-anak yang kuat. Ini juga ngajak anak-anak atau bagaimana? Iya, sebelumnya pun saya juga udah ngobrol sama anak-anak. Kalau nanti papa mungkin sama mama akan saya udah berbicara dari hati ke hati juga dengan mereka. Gitu. Nah ini Mas Uli juga dari kuasa hukum kita juga. Jadi udah berbicara, ya. Jadi udah sering ngobrol, saya diskusi sama anak-anak saya. Jadi keputusan ini diambil bukan sepihak sih. Jadi memang sudah diskusi, anak-anak saya pun juga udah tahu dan memahami. Makanya saya bilang tadi minta tolong berita-beritanya jangan menyudutkan salah satu pihak. Karena Mbak Erin juga baik-baik aja semuanya. Saya pun juga begitu. Jadi kita mau semuanya berjalan dengan damai, prosesnya berjalan dengan lancar. Karena kan yang harus dipikirkan kan bukan proses perceraiannya saja. Setelah perceraian itu kan kita masih punya tanggung jawab untuk kebaikan anak-anak gitu ya. Dan hubungan pun harus tetap terus dijaga secara silaturahmi yang baik. Sama-sama nggak hadir tadi di persidangan, kenapa sih? Kenapa? Nggak hadir, sama-sama nggak hadir di persidangan. Ya kan saya dari pagi tuh kegiatan saya padat banget. Jadi ya makanya saya serahkan ke kuasa hukum. Tapi ada hal-hal yang disepakati nggak sih tadi sebelum ekonomi mungkin Kalau itu sih nanti itu kan istilahnya materi pokoknya privacy ya, nanti itu kita bicarakan. perjanjian pranikah sebelumnya tadi? Kalau pranikah memang nggak ada. Saya dulu waktu nikah memang nggak ada perjanjian pranikah. Karena buat saya harta saya ya buat istri gitu ya. Karena memang kewajiban seorang laki-laki seperti itu. Kalau harta istri pengennya sih buat saya juga gitu. Rata-rata kan. Belum ada. Nggak, belum. Oke, terima kasih ya. Apanya? Kami sama Sule memang selalu saling menyemangati dalam hal apapun. Makasih ya. Teman-teman, sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak buat waktunya. Ayo foto yuk.